gue ketemu dia di hari pertama. Kemudian gue nonton pertandingan dia, pertandingan sampai pertandingan terakhir kita juara, gue ada di situ. Kita angkat piala, gue ada di situ. Ketika kita menikmati itu ya nikmati aja. Kalau kalah ya kita bisa tahu, oke, gitu. Kalau kita nggak pernah ngerasain kalah, apa artinya suatu kemenangan? Kalau dia pun musim depan Sabi jadi pelatih, ya gue seneng aja. Udah gue bilang, gue nggak peduli, bukan nggak peduli, maksudnya I don't really care. It doesn't matter Siapapun. who is the man behind the gun. Yo, bertemu lagi dengan saya JJ Priyanto di program Ruang Bola Podcast Ruang Publik, dan kita akan ngobrolin tentang sepak bola dunia, sepak bola Indonesia, dan sepak bola luar angkasa kalau aja. Dan gue gak sendirian, gue bersama dengan partner saya, Indro yang bukan warkop. Indro yang bukan warkop. Iya dong. Ntar kalau kita ngomong warkop kena itu lagi royalti. Ampun Bang Indro. Lu merah-merah, kita akan ngomongin apa nih? Kita ngomongin ini sama orang yang kayaknya kalau misalnya ini ke Anfield itu kayak ke Bandung. Saking seringnya, dia Saking kayak seringnya. naik bus. Kayaknya cepet banget, taunya foto udah di Anfield gitu kan. Dan kawan kita ini gitu Iya. ya Bang Indro, dia itu pakai kopiah. Ini sesuai dengan hari ini kita Ramadan ya kan. Nah, makanya kami di Ruang Publik mengucapkan selamat berpuasa bagi teman-teman yang menjalankan. Jangan lupa tetap mencintai sepak bola Indonesia. Tapi kita hari ini akan ngomongin sepak bola luar negeri ya Bang Indro. Iya dong. Karena lu udah pakai jersey apa nih? Liverpool. Tahun berapa nih? Waduh, nih lupa. Pokoknya tahun awal-awal deh. Gue masih kecil dibeliin. Bokap gede. Ya udah, baru bisa dipakai. Kecil berarti gue belum lahir dong. Nah, siapa kawan ini yang bolak-balik ke Anfield kayak ke Bandung ini? Siapa? Ini ada Bung Simon Bung Nainggolan. Simon Nainggolan. Halo Mas Ding, Mas Halo, Indro. apa kabar? Saya ralat dulu. Ya. Saya jarang ke Bandung. Jarangnya. Dia mau bilang apa? Saya jarang ke Bandung. Jadi ya kalau dibilang udah kayak ke Bandung, jarang ke Bandung. Dia mau bilang bahwa lebih sering ke Anfield daripada ke Bandung. Jauh ke Bandung. Oh, ke Bandung jauh. Bandung jauh. Bus ke Malang. Mahal. Lucu lagi. Nah, karena tadi kita nyebut soal Anfield dan Abang Simon ini kan, dia tuh ya, cuma cerita itu kalau dia darahnya itu dibelah itu merah coy. Sama Iya. sama Ya kayak iyalah, Peti dia merah. Merahnya Kalau biru gimana ya? waduh, berat. Kami takut alien itu Bang. Nah, beliau ini penggemar Liverpool Waduh. tergokil lah. Karena gue masih ingat itu saat Liverpool itu menang berapa ya? 0-5 atau 0-7? Ada 05, ada 70. 05 pertama. 05 ya. Abang satu ini nongol itu. Nongol Dan dengan itu viral, jersey. ya. Dan itu jadi gerakan, kalau dulu kan ada, sekarang kan ada king-kingan nih anak-anak Iya. MU nih ya. Dulu kan ada gerakan 05, 07. Nah, beliau ini salah satunya. Nah, pertanyaan buat Abang Simon nih. Ya. Ini kan Liverpool sekarang kan ya kadang di Goa, kadang Masa gitu sih? kan. Nggak pernah. Terkadang Bang, terkadang. Ini kalau udah ngomong Liverpool sama gini nih, apa kita nih. Nah, pertanyaannya buat Mas Simon. Arne Slot. Ini tuh levelnya sudah layak dipecat atau ya sekedar SP1 lah menurut seorang Simon Nainggolan. Oke. Yang harus diketahui dulu, saya ini penggemar bola. Penonton bola, jadi bukan pengamat bola. Nah, itu dulu tuh. Iya, Itu iya. harus jelas tuh ya. Saya tuh cuma penonton bola, sering banyak. Wah, ini kenapa Liverpool mainnya begini, kenapa begitu? Lah iyalah, gua kan bukan si Coach Justin, jago ini atau pandit-pandit yang lain. Banyak yang salah. Saya tuh nggak pernah ngerti soal bola, nggak pernah. Beneran. Gitu. Kalau strategi depan ini begini, lompat 3-2 apalah semua tuh saya nggak ngerti. Beneran nggak ngerti. Jadi kalau nonton tuh seru aja gitu. Orang lari-lari, kadang-kadang suka bingung ngapain ya lari-lari ngejar ke bola. Padahal bisa beli ya. Bisa beli di Iya. Anfield lah ya, bukan di Bandung ya. Nah, jadi kalau lihat pertandingan
betapa serunya itu saya itu lebih ke atmosfernya. Bagaimana ngumpul kemudian teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, chanting itu tuh saya lebih ke situ. Ketimbang memerhatikan atau strategi melihat apa segala macam itu ya tentunya tahu. Cuman kayaknya kalau saya berkomentar tentang kemelut atau apa dalam tim, dalam klub gitu tuh gue kok ngerasa kayak emang lu siapa ya? Emang tau apa lu ya? Gitu. Kalian bilang aja, gue kan sih mau nenggol. Gue lebih sering ke Endul daripada ke Bandung. Jadi gue kalau lihat hasil pertandingan itu jauh lebih penting daripada permainannya. Kalau saya hasil pertandingan, kalau kalah ya gue sedih. Tapi nggak masuk gue nggak pernah masuk gue. Jadi makanya kalau dibilang, wah Liverpool menang lu masuk gue, kagak, gue senang-senang aja gitu. Karena ketika kita mencintai satu klub bola kemudian dia bermain, kita harus cinta pada saat apapun. Gitu loh. Nah, kalau kita merayakan, kita nyanyi-nyanyi kemudian ya minum bir atau apa bersama temen kalau menang, itu wajar. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kalah lu masa diem? Kemudian nangis atau marah atau pulang terus kemudian belum pertandingan belum selesai pulang. Itu fans apa bukan sih gitu loh. Pertanyaan lagi, saya mewakili para fans, harusnya ya kita tetap tegar aja, ketawa-ketawa. Sepengetahuan saya ya, agak lumayan sering saya ada di Anfield, agak lumayan lah. Sering. Setiap pertandingan kita kalah, saya mengalami kalah berkali-kali di Anfield, juga di Anfield. Kita pulang tidak pernah langsung pulang. Ngobrol-ngobrol dulu. Pasti pulang masuk ke salah satu pub gitu, terus kemudian ya ngobrol ketawa-ketawa apa semua gitu ya, hampir kayak nggak ada kejadian apapun. Ini pengalaman pribadi dan saya nggak ngarang-ngarang. Perbedaan antara kalau kita menang sama kita kalah habis pertandingan, kita kumpul gitu di pub tertentu lah dekat-dekat situ, hampir nggak ada perbedaannya. Tetap rame ya? Ini beneran. Saya nggak pernah bohong. Even kita kalau gagal ke satu turnamen, misalnya, saya ngalamin kok. Gitu kita nggak. Saya pernah di final berkali-kali. Final ya. Final. Yang paling terakhir saya final Carabao kalau nggak salah yang lawan Newcastle kita kalah. Iya. Tahun lalu bulan Maret. Di Wembley ya? Di Wembley. Wembley ya. Saya tinggal di hotel yang dekat situlah. Kita balik itu di hotel, kita nyanyi-nyanyi. Kalau nanti gua share videonya kalau mau. Itu kita ya sampai jam 2 pagi sampai si fans Newcastle yang lagi habis juara itu minder ngeliat kita. Bener, saya nggak bohong. Saya ada videonya. Kita gebrok-gebrok meja, nyanyi-nyanyi begitu. Jadi kalau dibilang habis kalah terus kita masuk gua sedih, marah apa segala macam, ya nggak tahu yang lain ya. Kalau saya sih nggak pernah ngalamin gitu. Jadi ketika kita ngomongin kekalahan, terus apalagi lebih dalam kita ngomongnya kita ngomong sampai pelatih ini harus dipecat atau enggak, saya bingung. Emang harus dipecat ya gitu. Gue bingung. Gitu. Emang harus dipecat? Emang loh kan dia baru masuk ya. Gitu loh. Udah gitu. bawa juara lagi ya. Sekarang gini, waktu ada pelatih baru, ya kan, semua orang bertanya tahun keberapa dia bisa bawa piala, ya dong. Despite dari dia mewarisin ini apa segala macam, itu oke lah, saya nggak ngerti lah itu. Pokoknya kita taunya dia dapat piala apa enggak itu puncak dari kesenangan seorang fans lah. Nah, kita dapat kok itu di tahun pertama loh. Iya. Gitu loh. Nah, waktu Jurgen Klopp kita nunggu tahun keempat. Betul. Gitu loh. Yang diprediksi katanya malah gitu kan. Semua orang bilang waktu Jurgen mengundurkan diri, bertangisan semua orang, stres, kaget, shock, termasuk saya.
kemudian kita selalu berbilang siapapun penggantinya, sehebat apapun akan sangat tertekan dengan kondisi yang diwariskan oleh Jurgen. Akan sangat tertekan yang diwarisin. Jadi warisan bagus, warisan jelek, orang itu nggak tahu. Jadi kita sekarang bisa bilang, wah terang aja dia dapat warisannya, timnya udah bagus-bagus, udah ini, udah solid, udah ini sehingga dia bisa juara. Pertanyaannya, ketika lu jadi pelatih baru, manajer, waktu itu dia nggak didapuk sebagai dia hanya head coach, mewarisi apapun itu, tertekan nggak? Tertekan lah pastilah. Semua orang akan membandingin betapa hebatnya Jurgen, betapa besarnya nama Jurgen. Itu sebenarnya. Nah, untuk keluar dari tekanan itu aja dan bisa mengatasi rendah diri mungkin, minder misalnya gitu, misalnya ya, karena gue gantiin, misalnya saya gitu gantiin coach yang sekarang, gua lah gitu, misalnya gitu, saya bukan siapa-siapa misalnya gitu, atau ya pada saat itulah udah si Slot menggantikan itu, semua orang pasti siapa yang nganggap dia bakalan. Saya rasa dari 1.000 orang dijajarin tanya satu-satu, mungkinkah menurut kalian Jurgen Arne Slot akan ini? 1.000-1.000-nya pasti bilang enggak. Ayo. Benar nggak? Iya. Ada yang bilang, dia pasti juara. Enggak, orang gila itu pasti orang gila. Tapi dia delivered the juara loh. Gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaannya. Kenapa harus dipecat ya? Oh, okay. Berarti menurut seorang Simon emang levelnya belum pecat, berarti SP gitu dengan segala. Saya nggak bilang begitu, saya nggak mewakili siapapun. Tapi saya bertanya balik, kenapa harus dipecat? Karena tadi saya bilang, saya kan bukan pengamat, saya bukan pandit, jadi saya nggak bisa ngomong, nggak bisa mengambil pendapat bahwa dia harus dipecat nih. Karena kalau kayak saya bilang, dia harus pecat karena dia tuh jelek, dia begini. Nah, gue nggak ngerti kok dia jelek apa bagusnya. Tapi gue tahu tadi itu. Dari hari dia datang, hari pertama dia nyampe, kebetulan gue ketemu dia. Oh wow, menarik ini. Gimana? Hari pertama dia nyampe di Liverpool, orang-orang wartawan semua nggak ada yang tahu. Kebetulan gue ketemu dia. Dia di Liverpool. Dia masuk hotel, gue di situ ketemu, gue ngomong sebentar, gue minta tanda tangan, terus kemudian foto baju Liverpool. Dia bilang, gue belum sign kontrak, gue nggak boleh tanda tangan itu. Oke, menarik. Belum sign kontrak. Gue bilang nggak boleh, gue nggak boleh tanda tangan itu, gue belum sign kontrak. Nah, gue ketemu dia di hari pertama. Kemudian gue nonton pertandingan dia, sampai pertandingan terakhir kita juara, gue ada di situ. Kita angkat piala, gue ada di situ. Oh wow. Pertandingan terakhir, gitu loh. Betapa seorang fan bola, tim kesayangan, kecintaannya, terus juara itu kan, waduh udah. Air mata netes, gitu. Mundur nih 2-3 tahun kemudian, yang last game yang kita hampir juara enggak gitu, gue ada di situ juga. Kesedihan itu kita pulang dengan tidak membawa trofi. Kemudian di final-final yang lain, final pertama gue sama Jurgen Klopp, gue di Basel, kita ketemu Sevilla. Kalah ya saat itu ya? Iya. Itu gue nangis, gue sendiri nangis, karena gue datang dengan penuh harapan kita bisa juara, gitu. Gue nangis di situ. Kalah 3-1 ya? 3-1 ya? 3-1. Waktu Sturridge ngegolin kita pikir juara. Saya yakin kita juara. Oh, babak pertama. Iya, Sturridge golin duluan. Ya, abis itu bapuk deh udah. Pokoknya itu malam salah satu malam yang sangat menyedihkan, yang sangat tergambar dalam kenangan gue terhadap Liverpool. Nah, kemudian gue ada di satu momen yang melihat pelatih baru datang, kemudian angkat piala. Nah, pantaskah gue mengatakan dia buruk?
Dalam kacamata seorang fans ya. Iya dong, kan gue bukan pandit. Gue nggak kalau gue pandit, dia itu cara ngatur ini, dia ini begini. Kita sering dengar. Kita sering dengar orang gitu ya, biar pandit lah. Ya karena mereka mengatakan itu berdasarkan data. Kalau saya kan mengatakan sesuatu berdasarkan saya lihat doang, saya nggak punya data-data segala macam. Saya nonton, menang, kalah, udah gitu doang. Gitu. Jadi ketika saya lihat Arne masuk, kemudian pertandingan demi pertandingan away terakhir di Brighton saya ada. Kemarin. Bukan yang away yang yang sebelum juara, Oke. sebelum dia yang home, away terakhir. Itu saya ke situ. Untuk harapan gitu, ya kan. Kita menang di situ udah semakin ya udah confirm kita menang. Kita confirmnya waktu lawan Hotspur. Nah, itu saya nggak ada. Tapi kemudian pertandingan selanjutnya waktu kita di Brighton itu kita udah yang merayakan lah itu istilahnya. Itu aja udah yang wah, udah dadanya kayak mau meledak seneng ya. Sampai ke hari berikutnya ada di Anfield, pertandingan terakhir kita angkat piala. Nah, kebahagiaan yang dibawa yang nggak ada ukurannya lagi itu yang sky's limit udah kebahagiaannya. Lo mau ngebandingin sama apa coba? Ya kan? Iya. Sekarang gini, kita pergi berturut-turut ke satu tempat karena kita sangat suka sampai tujuannya dapat. Itu apa bandingannya? Nggak ada bandingannya, susah. Nah kemudian gue akan harus mengatakan bahwa ini orang harus diganti. Based on apa gue ngomong begitu? Coba. Nah kalau pertanyaan itu mungkin orang bilang kalau dulu kan saat juara itu Slot cuma dapat Chiesa. Sementara sekarang kan udah Liverpool udah kayak tebar duit, Isak, terus Frimpong, Kerkes, udah beli pemain-pemain mahal ya. Ada Ekitike. Tapi kenyataannya sejauh ini orang bilang ini nggak memuaskan kalau cuma peringkat 6. Gitu. Itu gimana tuh, Bung? Oke. Bandingannya karena lu ketemunya mau peringkat 1 juara. Bandingannya kan? Iya. Gitu loh. Pertanyaan gua kalau kemarin nggak ada juara, apa lu teriak nomor 6 lu teriak begitu juga? Bandingannya kan karena lu dapat juara. Ya dong. Tahun pertama lu udah bikin juara. Kemudian dapat pemain-pemain lu pengen Tetap nomor juara. 1 lagi. Gitu loh. Iya dong. Iya. Tapi kalau enggak, apakah langsung mengatakan bahwa itu adalah suatu kegagalan? Yang gagal ini siapa nih sekarang pertanyaannya? Si Slot mengatur nih pemain yang baru-baru ini atau pemain baru-baru ini yang gagal? Ayo. Yang belum ini ya. Nah ya makanya. Nah gue nggak tahu strategi, gue nggak ngerti, gue bukan pandit. Tapi ini pemain semua lagi datang, semua, ya kan. Soal kita tebar ini kan, itu ada cerita lagi di belakangnya kan, kita nggak pernah tahu, gitu. Bahwa kita bisa beli pemain segitu banyaknya, yang segitu hebatnya, kemudian menjadi satu tim, satu squad yang luar biasa. Inginnya begitu. Inginnya pasti begitu. Nah kemudian ketika enggak ini dalam artian apa? Enggak seperti ekspektasi para fans dong. Fans kan? Heeh. Oke. Fans terlalu berekspektasi yang tertinggi pasti, gitu. Tapi apakah bukannya kita terbiasa? Ini menarik. Bukankah kita terbiasa? Ini kata kunci yang menarik Bang Indro. Nah pertanyaanku buat Bang Simon. Akamsi di sana gimana Bang? Kan abang ini kan kayak Loh iya. setengah lokal nih Bang. Tapi iya. Setengah lokal anak ini. Akamsi Anfield nih, Akamsi Liverpool. Ini kalau dia masa kecilnya ketemu John Lennon coy di sana kayaknya. Nah, ya kayak gue bilang tadi, kita habis pertandingan kalah, pulang, kita nggak pernah langsung pulang. Kita tetap ketawa-ketawa, cerita-cerita. Kalau kita pertandingan jam 3 sore, itu kita baru pulang sekitar jam 10 malam. The whole day ya. Oke, ya. Pertandingan jam 3 itu kan jam 5 selesai. Dari jam 5 itu minimal kita pulang, saya seingat saya jam 10 malam. Minimal ya. Malah kadang-kadang jam 12, jam 11, 12. Kalau sayanya jam 10 udah malam. Udah pulang, saya udah kecapean. Nah,
Kalau kita pertandingannya jam 8 malam, Sampai main pagi malam. dong. jam 1 jam 2 kita baru pulang. Itu nggak masalah musim panas, musim dingin, musim es, musim layangan, musim sama aja. Gitu. Nah, kalau dibilang mereka kecewa, iya ngomong bla bla bla, ya, wah tadi mereka aduh ini begini, tapi setelah itu mengamati bahwa ini begini kemudian dia harus ini, saya pengalaman saya nggak harus ngomong apa adanya nggak depan, saya kan nggak mungkin ngarang gitu, kemudian di kalangan saya nggak ada yang bilang ini harus dipecat segala macam. Saya nggak pernah dengar gitu, nggak pernah dengar. Ya kecewa ya, aduh, he's so stubborn, harusnya dia pakai ini, harusnya dia biasa selalu pengamat dan setelah ngomong pengamat jalanan saya bilang kan, pengamat warung kopi ya, Iya, kan. Kalau duduk pegang minuman, udah dia ngomong gitu kan. Tapi kita lihat ya, kalau kita ngamatin ini segala macam, tanpa saya nggak ngomong pandit ya, kita nih fan-fan yang gitu. Kita kan ngomong sesuatu, kita ini kan ketika kejadian itu semuanya terjadi. Oke. Contohnya babak pertama kita main bagus. Wah, kalau apa namanya punya WA group, coba aja. Gitu. Saya ada WA group orang-orang lokal sana. Itu wah hebat gitu nih. Begitu babak kedua jelek, isinya maki-makian semua. Sama Lupa. aja ya, sama kayak sini ya. Ya. Lupa tulisannya tadi muji-muji. Tapi itulah fans. Itulah fans gitu kan. Jadi begitu juga tadi maki-maki, begitu bagus kemudian dipuji-puji. Gitu. Terus itu kan cuma 2 kali 45. Dalam waktu kurungnya itu perbedaan itu, wah, yang tadinya maki seolah-olah ini orang nggak mengerti bola sama sekali loh kadang-kadang makiannya. Seolah-olah ini orang bodoh yang nggak bisa ngatur pemain. Tapi 30 menit kemudian memuji ini orang wah hebat gitu. Dan itu sering sekali terlontar. Gitu. Nah, kita kan kebiasaan begitu. Nah, kemudian kita rangkum omongan-omongan itu. Terus kita bilang ini orang harus dipecat, ini orang harus orang ini harus begini. Kapasitas kalau ditanya ke saya nggak bisa jawab itu. Nah, pertanyaan tadi apakah ada selat ini nggak bisa jawab. Karena kita gini, banyak sekali fans itu menjadi lebih hebat daripada pandit. Kenapa? Karena dia habis pertandingan, dia baca si pandit A ngomong begini, si pandit B ngomong begitu, si pandit C ngomong ngono, yang ini ngomong ini, dia rangkum, dia yang paling hebat. Bener nggak? Bener nggak gitu? Tiba-tiba dia bisa bilang, wah harusnya dia gini nih. Saya bilang, dari mana lu tahu? Kan lu baru baca aja tadi di media-media online yang ada, komentar-komentar pandit, dia rangkum. Kemudian dia ngomong seolah dia lebih hebat daripada pandit. Hampir semua tuh begitu. Nah, I'm refuse to be like that. Okay. I'm refuse to be like that because I'm standing, lebih banyak berdirinya kalau di Anfield di cop stand itu. Oh, langsung di cop ininya ya? Cop stand. Oh, wow. Kita berdiri di situ tuh untuk menikmati pertandingan, mendukung, mensupport tim kesayangan, mau menang mau kalah itu tuh ntar dulu gitu loh. Nah, on the top of that, kita menggalang persahabatan di antara semua para fans. Setelah itu nggak ada kita dispute, wah lu ngapain lu bilang dia ini, lu bego lu ini. Wah, salah kita kalau begitu. Gitu. Menurut saya. Kenapa kita, apalagi kita terus bertikai antara kita sendiri gitu. Yang satu bilang, iya dia harus pecat. Terus saya bilang, jangan atau ini gitu. Based on baca sini, baca sana. Terus kemudian, hakikatnya kita ada di situ. Kita menggaling persahabatan. Sama fans ini ya? Iya, sama fans. Brotherhood ini ya? Brotherhood. Gitu loh. Nah, fans ini juga harus bisa mengerti pada saat-saat itu
kemudian kita juga harus ya kalau kita tegar. Kemudian kita kalau kebiasaan berantem sama teman-teman sendiri pun inilah yang memicu kita berantem sama tim lain, fans tim lain maksud saya. Gitu. Nah, Abang kemudian pernah ngalamin kayak gitu? berantem enggak amat sama caci maki atau apa ya. Kita lihat sih. Banter-banteran gitu ya. Ya, kalau itu sering saya. Makanan hari-hari kayaknya deh, Bang. Nah, saya juga lihat orang berantem gitu, saya berapa kali lihat. Ya ini yang memicu itu untuk apa gitu. Bukankah kita datang ke stadion bola untuk menonton itu untuk sesuatu yang mengentertain kita. Mundur jauh ke belakang. Orang datang ke lapangan 11 anak muda main, kemudian orang kampungnya situ nonton, tepuk-tepuk tangan, menghabiskan waktu hari Minggu, Sabtu atau hari Minggu untuk suatu tontonan karena di daerah situ tidak ada bioskop, tidak ada apa, tidak ada ini. Itulah tontonan. Artinya itu entertain. Suatu entertainment yang kita nikmatin, berkembang menjadi suatu industri. Tapi hakikatnya apa? Entertainment kan. Gitu. Jangan dilupain dong. Masa jadi ajang buat beranteman? Iya. Gitu. Menarik sih. Ini dari kesaksian dari orang yang lebih banyak ke Anfield daripada ke Bandung. Lebih banyak ke Liverpool daripada ke Bandung, coy. Padahal dia tinggalnya di Jakarta. Menarik. Iya. Ya. Iya. Ini kan kalau misalnya ya kita tahu lah di grup di Indonesia aja langsung ngata-ngatain juga seru. Ya. Seru. Iya. Nah, tapi Itu dinamika lah. iya. Bung Simon kalau misalnya ngerasain gue udah capek jauh-jauh ke Anfield, taunya kalah. Itu gimana rasanya tuh? Nah itu salah lagi. Iya. Ketika kita pergi, yang kita harapin itu adalah apa? Melihat jagoan-jagoan kita, klub kesayangan kita bermain. Gitu. Apa ada embel-embelnya? Kalau kalah, gue minta duit balik, gue kalah apa gitu? Menarik juga Ada ya. nggak gitu? Kalau ada Nggak klausul ada. gitu menarik juga ya. Nah, ada nggak gitu? Ya nggak usah jadi fan lah kalau begitu ya kan. Nah, jadi artinya ketika kita menikmati itu ya nikmati aja. Kalau kalah ya kita bisa tahu oke gitu. Kalau kita nggak pernah ngerasain kalah, apa artinya suatu kemenangan? Beuh, filosofis sekali ini. Bagaimana cara menikmati kemenangan kalau kita nggak pernah kalah? Nggak pernah Nah, dengan slot, abang merasa pride sebagai seorang fans Liverpool itu meningkat ya setelah juara kemarin ya? Oh juara ya iya. Tapi kalau saya lebih ngeliat gini loh, it doesn't matter who is behind the team. It doesn't Oh matter. wow. Buat saya lebih, kalau saya pribadi ya, Jurgen, Brendan Rodgers, sebelum ya, Kevin Dalglish. semualah orang-orang hebat saya anggap bisa gini untuk menjadi satu coach di tim sebesar itu, kemudian itu melewati suatu seleksi yang luar biasa. Kita harus hormatin lah kalau ketika ditunjuk gitu. Sesingkat apapun, Seburuk gagal apapun, seburuk apapun, untuk pilihan itu dijatuhkan kepada beliau, kemudian kita melihat lagi kenapa ya dia bisa gitu. Ternyata dia mungkin nggak cocok di situ sehingga dia tidak deliver sesuatu yang lebih baik mungkin gitu. Tapi kan faktornya banyak sekali, faktor tuh banyak sekali gitu kan. Bukan hanya dia pintar atau tidak gitu. Kepintaran dia bisa diaplikasikan ke 11 orang yang ada di lapangan plus beberapa plus lagi 11 lagi atau 12 lagi atau 13 lagi yang menjadi cadangannya. Nah ini kepintaran dia bisa cocok nggak di situ. Saya nggak bilang dia berarti bodoh ya, tapi cocok nggak dengan polanya dalam pikiran dia. Itu dulu kan. Nah kemudian ketika nggak cocok kan ada faktor-faktornya yang lainnya semua. Nah kita kan nggak tahu itu. Ya udahlah nikmatin aja sepak bolanya, ngapain dicaci maki gitu loh. Nikmatin aja Liverpoolnya. Berarti abang ini mau bilang nikmati aja slot dengan Liverpoolnya sekarang. Iya nikmatin aja. Iya. Gitu. Kalau dilihat misalnya akamsi di Liverpool terhadap orang
fans dari luar negaranya itu gimana sih? Nah, menarik nih. Ya. Mundur ke, nggak usah saya sebut berapa tahun, agak lama yang lalu yang saya ada di sana gitu ya. Kayak 10 tahun yang lalu kayaknya Bang. Mungkin lebih malah. Pertanyaan lanjutan nanti. Itu dibandingin yang sekarang jauh berbeda. Oh. Saya mesti ngalamin jalan itu orang lokal, lu ngapain di sini? Oh, ada kayak gitu? Oh banyak. Oh, wow. Ya, kemudian Liverpool itu Anfield adalah salah satu kelurahan yang kurang beruntung di Liverpool. Dihuni oleh orang-orang yang unlucky economic. Saya nggak mau bilang orang miskin, unlucky. Struggle, working class cukup rendah. Begitu lihat orang lain datang, orang asing, bawa duit nih, dipalak. Oh, oke. Abang pernah? Masih ngalamin saya. Gimana Bang dipalaknya itu Bang? Menarik. Ya apa gitu, bagi duit dong gak? Ya kurang lebih gitulah, biasalah preman-preman. Malam-malam kita jalan agak menakutkan. Itu kisar tahun berapa Bang? Harus ketahuan dong, udah lama 90? Awal-awal Premier League? Enggak. Enggak ya. Kita ambil contoh sekiranya 2011-an, 12, 13, 14, 15, 16 itu begitu. Oh wow, baru-baru ya. Oke. Itu masih begitu. Sampai 2000, di atas 2015-an lah mungkin, saya nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin wali kota di sana atau orang-orang di sana mengedukasi sehingga para pendatang penggemar bola dari Asia, dari mana-mana datang itu bukan musuh, bukan ini gitu. Kemudian itu bisa mendatangkan devisa buat ini perekonomian kita, mungkin begitulah. Sehingga mereka akhirnya mulai cukup welcome. Ada beberapa pub di sana yang tidak memperbolehkan orang asing masuk. Agak rasis gitu masih? Nggak rasis tapi eksklusif. Oh, eksklusif. Oke. Abang pernah ditolak di pub gitu? Kebetulan saya enggak, tapi ada beberapa teman saya ditolak gitu. Jadi ada satu pub yang mungkin saya orang pertama yang masuk yang bukan kalangan mereka. Oh, menarik nih. Jadi Abang orang pertama di Indonesia yang berhasil masuk di pub di Anfield. Mungkin ya, saya nggak tahu, tapi saya belum nggak pernah nanya. Tapi sepengetahuan saya dari ngobrol mereka yang dedengkot yang di situ tuh saya kenal orangnya gitu. Mereka nggak punya teman lain selain orang Asia selain saya. Orang Asia Bang? Orang Asia ya, gitu. Menarik ini, menarik ini. Gitu. Nah, saya masuk, saya ngobrol, terus beberapa ya bilang, ya dia bilang gitu. Semua mata tuh ngeliat saya gitu, ini orang siapa, dari mana datangnya kok bisa masuk sini gitu. Terus ada beberapa yang mensponsori saya untuk bisa duduk di situ. Kemudian dia memperkenalkan saya ke semuanya bahwa ini anak ini adalah teman kita ya, keluarga kita. Malam itu diproklamasikan, dideklarasikan gitu. Iya. Saya ngalamin itu. Kemudian semua pada datang satu persatu ngasih satu bir gitu. Habis itu saya pulangnya digotong. Bener-bener digotong gitu. Karena saya merasa, aduh, kalau nggak saya terima kayak takutnya malah dimana. Saya kan mesti takut gitu kan. Dikasih, ya saya terima. Oh ngasih lagi. Mati ini saya pikir kan bener. Wow. Nah, gitu. Jadi ketika ada pemain Asia pertama yang di Liverpool, Abang happy banget dong. Ya iyalah. Sedangkan kita jangan pemain.
Kita ketemu orang Asia jalan gitu, gitu ketemu ngeliat orang Cina, orang Thailand, Kuala Lumpur, dari Malaysia, dari Singapura gitu ya, tegor gitu ya senang, where you from? Singapura gitu, ngobrol becet-cet, ya gitulah. Itu aja senang, apalagi lihat pemain yang dari Asia, ada suatu kebanggaan. Jadi mewakili kita, lu jangan terlalu nganggap kita manusia nggak tahu dari mana lah gitu. Itu pemainnya juga dari Asia gitu lah kira-kira gitu. Siapa itu? Minamino. Minamino sekarang terus di Monaco Wataru kan? Endo. Endo. Gua suka Wataru Endo tuh. King Jepang. Gitu. Iya. Itu sebegitu proudnya ya berarti sekarang. Jadi sekarang itu kalau di Liverpool, orang-orang Liverpool tuh nggak lihat Asia itu sekadar bawa duit gitu berarti ya? Atau masih kayak gitu bang, menurut abang? Segelintir ya. Segelintir tuh mesti ada orang-orang yang ya melihat kita mesti yang ya nggak ramah itu masih. Oke, berarti seperti halnya Inggris lainnya ya sebenarnya ya. Inggris lainnya kan beberapa juga katanya gitu kan dengan orang-orang, apalagi pasca Brexit kan gitu ya. Brexit kemarin itu proud orang-orang terhadap non wilayahnya itu kan biasanya ini banget di Inggris ya yang gue baca. Ya kalau ya kita harus bedakan dua kategori. Satu orang Inggris yang yang asal rootnya bukan orang Inggris, itu mungkin akan lebih gampang. Tapi kalau orang Inggris yang merasa dia lebih Inggris daripada Inggris misalnya, agak chauvinistik gitu ya. Itu ya masih begitulah gitu masih. Ya itu sebenarnya saya nggak melihat tuh suatu hal yang aneh ya, karena ya kalau kita lihat ke diri kita sendiri di sini juga sama aja loh. Iya sih. Gitu loh. Ya, kalau ke daerahan kita kemudian ada orang di luar daerah kita datang kan kita melihat penuh dengan curiga. Meskipun kalau kita lihat orang asing kelihatannya kita mengeluh-ngeluhkan, coba tapi apakah kita welcome kita orang lokal? Enggak juga. Oh iya. Sekelebat kira-kira kita kayak ngelihat wah orang asing bule kita ulu-ulukan, seremonial aja. Tapi hari-hari kita terima mereka. Iya itu logis sih. Iya. Oh, apa kita welcome mereka sampai ke relung kita dalam kehidupan kita? Kagak. Belum tentu. Banyak sekali bule yang ngomong ke saya dirasisin di Indonesia. Banyak. Bule lu. Iya, kayak ngeliat alien, sesuatu yang aneh gitu kan. Mereka merasa kenapa nggak bisa nggak kalian memperlakukan saya seperti kalian memperlakukan, kan nggak bisa lah gitu loh. Nah, Bung Simon, ini kan di kota Liverpool sendiri kan Anfield dengan Goodison Park gitu misalnya kan nggak jauh ya? Ya, cuma ya Goodison Park itu kira-kira 500 meteran, 100 kilo ya? Sekilo lah. Oh wow. Tarik garis lurus nggak sampai sekilo ya? Nah, pernah salah tongkrongan. Salah tongkrongan enggak? Itu gimana tuh? Enggak, salah tongkrongan enggak mungkin. Karena gini, kalau kita main room di Anfield, Everton nggak di Goodison Park. Oh pasti jele away ya. Oh gitu. Okay. Jadi selang-seling nggak mungkin nggak ini. Cuma kita ketemu sama Evertonian untuk di tempat-tempat tertentu, ya iya. Tapi mereka tahu kalau ketika home Liverpool ya mereka tahu orang yang berkerumun itu adalah fansnya Liverpool. Oh gitu. Begitu juga ketika Everton main home, ya para fans Reds ya menyingkir lah gitu kira-kira. Nggak ikutan kumpul gitu. Nggak ngerusuh gitu nggak? Enggak sebenarnya. Saya nggak pernah lihat itu ngerusuh. Ya kata-kataan di antara. Jadi itu kalau, nah sering sekali kita orang luar itu suka salah kaprah itu karena ikut-ikutan membenci Everton atau apa segala macam. Kalau saya bilang sih rada kurang pantas menurut saya. Itu kan perang, maksudnya rivalan lokal gitu. Kita ngapain ikutan gitu loh. Bahwa mereka ketika kita pakai baju Liverpool kemudian mereka ngejek kita ya oke. Tapi kemudian secara pribadi kita di luar itu kemudian ikut membenci Everton, menurut saya agak berlebihan.
menurut saya gitu ya. Iya. Tapi kalau emang yang satu lagi ya harus. Oh, sebut saja Yang agak jauh itu ya. MU. Iyalah. Maksudnya King MU. Gue dimarahin gitu, jangan sebut King MU. Barber. King MU. Bang, gue tuh soal asing ya. Mumpung Ramadan nih ya. Ya. Seberapa ngefek Mo Salah, Bang, di Liverpool dan Sangat. di Akamsi. Sangat. Gimana, Bang? Anak kecil British yang bener putih ya, maksudnya ya saya tahu keluarganya itu orang Inggris itu ya ditanya cinta pemain yang mana yang paling dia sukain dan bukan cuma suka yang sangat bener-benernya salah. Itu banyak sekali. Oh, wow. Banyak sekali. Jadi makanya Mo Salah mungkin satu-satunya mungkin ya, nggak tahu saya nggak mungkin. Tapi sepenglihatan mata saya lah, karena saya bergaul itu anak-anak ya di keluarga teman-teman dekat saya itu belum pernah mengidolakan satu pemain asing ya, terutama bisa dibilang agak berbeda dalam hal ini kalau saya boleh sebut Muslim gitu ya. Iya. Dengan nama Muhammad Salah gitu, itu sebegitu mengidolakannya dibanding pemain-pemain yang lainnya. Mane banyak yang mengidolakan, tapi saya nggak melihat sampai kayak Salah. Berarti impact keluar lapangannya ekstrim ya? Sangat. Jadi benar-benar mengurangi Islamfobia ya. Nggak tahu saya itu. Oh. Saya nggak bisa melihat itu, tapi apakah itu mempengaruhi secara individual Islamofobia atau segala macam itu saya nggak. Tapi saya nggak pernah ketemu kondisi yang melihat bahwa Scouser itu Islamofobia tuh agak mungkin bukan orang lokal situ juga kali. Mungkin ya, nggak tahu saya nggak terlalu. Tapi saya nggak melihat sekian tahun gitu saya cukup dekat nggak pernah gitu mereka mempermasalahkan soal agama itu. gitu ya. Belum pernah. Ini beneran saya sejujurnya saya ngobrol itu udah nggak hitung. Kita kan kadang-kadang bukan cuma di situ kan, kita kan sama traveling barengan ke Eropa kan. Kalau away UCL gitu kan berkali-kali saya udah kemana-mana barengan mereka. Gak pernah ngomongin soal itu kan tapi Muslim atau itu kan itu kan nggak pernah sama sekali. Lo jago apa kagak gitu ya? Belum pernah saya ini jujur saya belum pernah ada obrolan yang menyangkut ke sana gitu. Mungkin saya bisa garis bawain obrolan ke politik itu kecil sekali. Ke politik yang mereka sering ngobrolin itu ya politik dalam negeri mereka tentang kepartaiannya mereka yang sekarang memimpin itu terkadang. Tapi especially untuk Scouser mereka nggak terlalu peduli sama itu. Saya nggak tahu di luar itu ya, tapi ke lingkungan kita kan lingkungan bola. Kita pergi ke banyak negara lah, saya ke Kiev juga pernah barengan mereka kan. Itu nggak pernah ngomongin macam ini secara politik itu jarang sekali kita, hampir nggak pernah. Gitu. Oke. Berarti impact Mo Salah ini sebegitu besarnya sampai anak-anak kecil kalau menurut sangat itu mengidolakan dia. Sangat. Jadi kalau misalnya dibilang bahwa setelah era Scouser bernama Steven Gerrard, orang yang diidolakan anak-anak kecil itu salah. Yes. Bener ya berarti ya? Karena gue dengar hal yang sama ketika gue baca beberapa liputan itu. Karena setelah era Gerrard yang sangat ikonik ya, Gerrard adalah Gerrard gitu loh, ya kan? Itu salah emang. Sangat. Nah makanya ketika kemarin dia berantem nih bang, sama Arne Slot. Sama Arne Slot itu ada dua kubu nih kayak yang gue baca nih ya. Ada yang kubu yang pro Mo Salah, ada yang kubu pro Slot karena dianggapnya ini gue kan bos, gue kan bisa nyuruh lo apa aja. Nah sedangkan dia bintang. Mungkin saya bisa lagi-lagi saya kan bukan pandit, saya bukan pengamat bola, saya fans. Mungkin saya bisa melihat dari kacamata seorang fans. Saya rasa mungkin bukan ngebelain Slot. Tapi nggak senang sama
tingkah laku Salah yang kekanak-kanakan. Jadi dua hal yang bertentangan itu, satu yang ngebelain kelakuannya Salah, satu nggak suka sama kelakuan Salah, bukan ngebelain slot. Oh, berarti tanpa slot di sini ya? Menurut saya ya, Oke. mungkin bukan karena ngebelain slot, tapi adalah tindakan yang dilakukan sangat impulsif seorang Muhammad Salah, kemudian ngomong dengan wartawan dari Norway kalau nggak salah. Seketika itu mungkin tindakan sangat impulsif yang sangat blunder mungkin, ya kan? Tapi ya lagi marah gitu. Gitu. Don't stop, Lagi gitu, ngambek lah gitu, kamu kan kadang-kadang mungkin dia sendiri mungkin setelah itu menyesalinya mungkin. Nah, tindakan itu yang tidak disukai oleh sebagian orang, yang sebagian lagi ya biarin aja, gue tetap mau salah ya biarin dia mau ngomong itu, boleh dong dia gitu. Sebagai seorang manusia dia mau kecewa dengan itu. Jadi yang against si Salah itu bukan karena mendukung si Arne. I don't think dia karena mereka terlalu cinta sama Arne gitu, nggak juga sih. Tapi kalau tanggapan dari petinggi-petinggi Liverpool sendiri, Pasti ada bocorannya Pasti dong. ada bocorannya Gaulnya dong. makam sih Liverpool. Gimana Tapi nih? kan saya bukan ngomong bergaul sama petinggi, saya Akamsinya. perendah saya. Oh, perendah. Saya kan mainnya sama perendah. Bisa aja nih. Dapat bocoran langsung dari tetangga kupingnya. Mungkin siapa pemilik Liverpool? Ya itulah Dewi Henry. Maksudnya gimana? Apa ini? Dapat gosip-gosip dari ini tuh sebenarnya emang udah nggak suka sama Salah atau gimana? Sebenarnya. Gini, kalau nggak suka tuh pasti saya rasa udah dari kemarin nggak diperpanjang dengan digaji sampai kayak gitu kan. Saya rasa nggak begitu, iya. nggak suka. Tapi mungkin itu ya namanya kita di rumah aja sama suami istri suka berantem kadang-kadang gitu kan. Tapi bukan berarti kemudian orang kita besok mau cerai kan gitu. Ya kan. Kita abang adik kan berantem, pukul-pukulan malah kadang-kadang gitu kan. Bukan berarti kemudian kita mau musuh sampai bunuh-bunuhan gitu, ya nggak begitu juga kali kan. Tapi memang situasional lah kalau menurut saya. Pada saat itu kekecewaan, mungkin krisis umur. Kita kan kadang-kadang ya kayak kalau kita udah umuran ini kadang-kadang saya nggak tahu, saya bukan pemain bola, tapi mungkin memasukin usia senja pemain bola, mungkin tiba-tiba sensi gitu kan melakukan hal-hal itu sehingga ada tindakan-tindakan yang kurang pantas yang dilakukan. Tapi kalau dibilang kemudian klub tidak menyukai dia, I don't think so gitu. Saya nggak yakin itu. Tapi kalau dibilang ada pertikaian atau apa, mungkin sebenarnya ada pertikaian ya biasa. Kalau tadi lu gue suruh angkat itu bukan yang nggak mau lagi, ini tadi gue suruh ini gitu, nah ya gitu kan, ambilin dong itu, ya biar lu aja ngambil, akhirnya berantem gitu kan, misalnya gitu kan, atau tadi gue bilang lu jangan begini, tapi lu kenapa sih lu gitu, jadi berantem gitu. Tapi bukan berarti kemudian besok berantemnya terus gitu. Kadang-kadang berantemnya kita tuh bisa 1 hari jadi seminggu atau 2 minggu, tapi bukan berarti kita musuhan seumur hidup. Nah itu penjelasannya gimana Bung? Ada dengar-dengar nggak? Ini kan sebenarnya sempat lama tuh karena Salah bermain di Piala Afrika. Tapi kan abis itu sekarang kayak benar-benar hilang gitu isu itu. Iya, itu menunjukkan bahwa sebenarnya nggak ada. Berarti ketika semuanya udah kepala dingin ya udah, berarti nggak ada masalah dong. Oh. Iya dong. Iya. Berarti itu menunjukkan hal yang bahwa kemarin itu emosional sesaat, kalau kita lagi berantem kemudian main maki-makian, habis itu udah gitu kan, habis itu balik lagi gitu. Oh berarti ini jawaban adalah Mungkin ya gitu ya, tapi sekali lagi saya bilang kan kita cuma bisa lihat dari kulit doang kan, di dalamnya ada apa kita. Tapi kan dapat bocoran-bocoran. Tapi intinya gini aja, setiap kali itu kan kita bicara uang yang bukan kecil. yes. Iya, Kita dia bicara- gaji terbesar. Kita bicara bukan cuman di dalam klub itu, efek domino yang begitu panjang gitu. Dari pemain harus diputuskan dan kemudian pemain itu efek dominonya panjang. Jadi saya nggak yakin suatu keputusan itu hanya oleh 1-2 orang. Gitu. Jadi board itu mungkin duduk, kemudian ada penasehat juga, ada ini gitu. Dan seorang
John Henry kan bukan orang kemarin sore punya company Bisnis ya. satu gitu. Dia beli Liverpool yang harganya kurang lebih waktu itu sekitar nggak sampai 500 juta pound gitu. Kemudian sekarang valuasinya sekitar 5 miliar pound kan. Gitu. Ya itu kan menyangkut banyak sekali aspek untuk bisa membuat itu. Jadi satu hal Muhammad Salah atau si Arne Slot itu rentetannya banyak sekali gitu. Pertimbangan juga banyak sekali. Kalau dia jadi cabut ke Arab, Abang Nenggolan gimana? Abang Simon Nenggolan. Sepantasnya sih ya. Oh, musim depan? Saya nggak bilang tahunnya ya. Bisa aja nih abang ini. Saya loh, iya dong. Sekarang gini, selain kita suka bermain bola dan kita mencintai satu klub, di atas itu apa? Uang kan? Ketika ada yang bisa memberi uang cukup banyak di ujung karir persepak bolaan ketika sebelum ini, kenapa why? Iya dong. Dia punya anak 2 yang kemudian dia harus nafkahin dan keluarga, kemudian iya kan? Pada saat bisa nabung sebanyak-banyaknya ya kenapa enggak? Why not? Kalau pilihannya adalah itu yang terbaik, ya sebaiknya. Oke, menarik Gitu loh. seorang Simon Nenggolan ya udah let it go aja. Oke, ini gue pertanyaan gue tentang MU nih. Tadi kita nyebut MU kan. Jadi sebenarnya saingan Liverpool itu bukan Everton. Apalagi Evertonian bukan. Itu pertanyaan itu klub bola. Wow, seorang fans garis kenyal dari Liverpool menyebut MU itu klub bola. Wah, padahal ada yang bilang itu ada barbershop baru. Mohon maaf kawan-kawan MU ini bukan gue yang bilang. Soalnya terakhir kan, wah kalau gue denger lihat timeline lewat tuh orang cukur rambut, ngomongin cukur rambut. Jadi gue suka agak siwer. Ini lagi ngomongin bola apa ngomongin cukur rambut nih gitu. Yang dia baru mau potong kalau udah 5 kali menang. Ajaib sih sebenarnya. 5 kali aja susah ya. Oke, menurut Bang Simon, musim ini Liverpool akan di bawah MU atau enggak? Pertanyaan sama fans Liverpool kan? Betul. Iya. Iya kan? Betul. Udah pasti dong Liverpool di atas. MU. Udah pasti jauh itu. Jauh ya. Kenapa? Seyakin apa seorang Simon Itu Nenggolan? doa bukan keyakinan. Kagak bisa ngapa-ngapain gua. Kalau lu udah bicara itu doa, gua gak bisa Itu doa ngapa-ngapain. bukan keyakinan. Oke. Kita Susah nggak perlu suatu keyakinan untuk seorang fans Liverpool. Kita harus mendoakan yang terbaik buat tim kita, itu aja. Tapi kalau ngelihat Michael Carrick gimana? Dia bisa ya Dia menang. ad interim bukan? Hah? Ad interim, Ad interim kan? masih. Iya. Ah. Makin buyang kan lu. Iya. Tapi selama perjalanan seorang Simon Nenggolan melihat persaingan dengan MU gitu ya. Ini gimana? Ada momen yang bikin lu kesel banget atau happy Oh banget? enggak dong. Gimana? Enggak pernah kesel gue. Karena MU membuat gue ketawa selalu. Pernah nonton di Old Trafford juga? Nonton away? Gimana ini? Ceritanya menarik nih. Ya. Gue kasih tahu nggak ya? Kalau nonton biasa pernah. Tapi gue pernah, orang nggak pernah tahu bahwa gue pernah ada di Stratford End. Oh. Wow. Itu kan wow. Gimana ceritanya? Ya mengerikan. Itu sama kayak Makanya sekarang gini, fans MU yang segala macam mengenai MU-nya. Gue pertanyaan gue, lu pernah nggak duduk di Stratford? Gue pernah. Gimana? Gini, Gua pernah. Gua mencerna dulu nih. Apakah datang pakai baju MU? Ya enggak lah, itu namanya bunuh diri. atau gimana? Gue di situ kita lawan gol kita Adam Lallana terakhir 1-1. Oh ya yang seri ya. Bayangin lu gol terakhir Adam Lallana kan. Dan lu Gua di Stratford End. Gue orang pikir kan gue sedih karena Kebobolan. Liverpool ngebobolin kan. Padahal gue sedih karena gue gak bisa lihat. Itu sama waktu Coba banget. Piala Dunia. Gue bela Brazil saat itu lawan Jerman kan final kan. Gue nonton di Goethe Institute. Kandangnya Jerman. Lu bayangin gue di Stratford End.
Dan lu pakai baju netral gitu ya? Lalana nenggolin. Gitu kan. Orang mau lihat bahwa gue marah karena ada orang, padahal gue gak bisa jerit gue. Tapi enggak, gue pengen banget tahu. Gue pecinta sepak bola. Lumayan banyak lah stadion yang gue udah masukin gitu, lumayan banyak. 50 mah lebih kali. Wow. Abang kalau ke Liverpool ada 30 kali? Lebih lah. 50? Lebih. Sebentar, Jadi 100 kali? Dalam sejarah hidup abang? Gini, nonton Liverpoolnya atau Langsung di Anfield? Oh di Anfieldnya? Ya mungkin enggak. Maksudnya kita kan kalau pergi kan saya nonton away-nya nonton. Ngikutin kan. Karena ke Eropa gitu kan. Jadi 50 kalian ada lah kali ya? Ya ada. 50 kali ke Anfield. Lu 1 kali aja belum lu ke stadion Gue menang sama dia ke Bandung ya. Oh, Ya gue kalah tuh. pantas dia bilang bahwa lebih sering ke Terakhir Anfield. gue ke Bandung kapan nih? Sebelum pandemi weh. Wah, sebelum pandemi. Oke. Bang, ini udah ngobrol hampir 1 jam ya. Iya. Ngomong gitu kalau Liverpool doang gitu menarik banget. Nah, seandainya nih Liverpool musim ini dengan kayak gini kan, ini kayak roller coaster ya kalau gue liatnya nih. Enggak. Enggak ya? Enggak roller coaster menurut gue. Biasa aja. Oh, biasa ya. Ini kalau fans lama begini nih. Nah, oke, tahun ini seandainya di bawahnya MU dan nggak masuk Nggak Liga mungkin lah. Champions. Nggak mungkin. Lu salah nanyanya. Iya, karena dia keyakinan. Iya, Nggak bisa lu salah ngapa-ngapain gitu nanyanya. kalau kita ada Nggak keyakinan. mungkin. Nggak mungkin. Doa gue itu. Doa. Nanyanya gini, kalau misalnya Arne Slot tiba-tiba harus diganti dan diganti Alonso. Itu legend loh, Bang. Banget. Pemain. Iya, oke. legend sebagai pemain. Iya sebagai pemain, nggak sebagai pelatih kan. Ya kan belum. Iya makanya. Ya boleh-boleh aja. Maksudnya secara pribadi nih, ya gue senang karena gue ngefans sama Sabi. Gue sangat ngefans sama Sabi. Jadi gue senang. Tapi kalau boleh milih, jangan sekarang. Nanti Di pas- end of the season ya. No. Kalau gue ya, Bahkan di end of season di enggak? season enggak. Wow. Enggak. So, itu apa Ya karena karena 2-3 tahun lagi lah. bah itu keburu Xabi Alonso diambil Everton banget. Nah, gitu. Tapi kalau dia pun musim depan Sabi jadi pelatih, ya gue seneng aja. Udah gue bilang, gue nggak peduli, bukan nggak peduli, maksudnya I don't really care. It doesn't matter siapapun. who is the man behind the gun, Wow. because I really adore a gun. Really good. Gitu Gun loh. is Jadi Liverpool. Liverpoolnya gue adore, gitu loh. Karena gue juga nggak terlalu, lu bayangin, gue pertama kali suka tuh dari zaman John Barnes sampai gue bisa duduk ngobrol sama John Barnes, yang ya kita ngobrol benar-benar dari yang ngeliat John Barnes sampai gitu, itu melewati masa-masa yang kayak apa coba? Oh wow, 30 tahun itu berarti Melewati masa-masa sebenarnya. So why you care? 1, 2, 3, 4 pertandingan lulus lo ini musim nggak begitu bagus gitu. So kenapa? Kenapa? As long as Liverpool playing in the form yang lu cintain. Nggak tiba-tiba yang nyeleneh nggak keruan hancur lebur bisa balapan sama Everton untuk turun ke bawah, itu tim yang satu itu kemarin itu yang King yang MU. Bang, katanya sebutnya King MU, Bang. Oh, nggak Gue pernah. dimarah-marahin soalnya. Gua nggak tahu itu tim apaan. Pokoknya gua tahu dia balapan sama Everton sampai dua musim terakhir tuh 14 15 14 15 14 15 gitu. Kita kan nggak gitu. Kenapa lu harus sedih? Iya. Menarik. Kalau legend siapa yang paling deket sama Bung Simon? Legend Sering ngobrol terus sering curhat. Legend Liverpool ya. Legend Liverpool. sering ngobrol, sering curhat. Waduh, gue suka sana gue gitu. Iya. Tapi sering beberapa kali ketemu ngobrol Iya. gitu. Terakhir ya ngobrol banget ya. Saya milih beberapa kali ya ngobrol. Si John Aldridge, Aldo, ya cerita Pak Aldo ngobrol.
Gitu, ada beberapa kali. Dia sering gampang ditemuinnya. Oh. Dia gampang ditemuinnya, dia sering ada di situ gitu. Kalau kita ketemu ajak ngobrol hari-hari di luar hari pertandingan, kalau kita lagi ketemu dia lagi duduk di warung kopi gitu kan, kita lihat Aldo gitu gitu duduknya ketemu ngobrol gitu. Terus ya gitu. Oke. Oke Bang, ini ngobrol kita panjang, tapi gue pengen nanya ini sebelum kita mengakhiri gitu ya. Dan aja what if nanti di akhir. Hal tergila apa yang pernah dilakukan seorang Simon Nainggolan ketika mendukung Liverpool? Bukan yang jadi viral, di luar yang jadi viral. Jadi viral itu kan udah pernah tahu lah. 07 di kaos itu. Dia dipakai main futsal. Itu yang paling gila. Itu ide genuine idea gua. Ya ini biar tahu nih orang banyak orang nggak tahu bahwa itu ide gua bener-bener ide gua gitu loh, bahwa ide paling gila gue adalah gue nggak mau tahu selesai pertandingan gue harus pakai kaos seperti itu. Oke. Kemudian ide yang cukup gila, kalau sering lihat di Instagram gue gitu, sosial media gue, siapapun tim yang ngalahin MU. King MU disebutnya. Gue teman-teman MU kita berteman ya. Gue nyebutnya King MU ya. Jawab teman ya, sorry. King Barber. Barber King. Ya, tim yang manapun yang ngalahin gua besoknya atau berapa jam setelahnya gua pakai baju lawannya itu. Termasuk tim divisi entah berantah kayak ya, kemarin. Itu yang paling kegilaan sebagai fans Liverpool ya, gua selalu begitu. Kalau di stadion atau apa, kegilaan apa yang pernah dilakukan seorang Simon Nainggolan? Oh enggak, gue behave di situ. Karena itu rumah kita harus jaga, kita harus bagus, kita harus itu altar ibadah ya Pak? Iya, benar-benar kita harus benar-benar yang kusyuk. Ibadah kan nggak boleh diganggu, Iya, sama kayak kusyuk. keyakinan kata dia dari itu. Gitu, itu kusyuk. Bahaya sekali abang Gitu. kita ini lebih sering ke Liverpool dibandingkan. Oke, terakhir, what if? Tadi kan udah ketemu sama Slot ya langsung ya, sebelum dia tanda tangan. What if jika ketemu sama Slot langsung, apa yang bakal seorang Simon Nainggolan tanyakan? Atau konfirmasi atau apa? Kalau ketemu langsung lagi sekarang. Kapan lu punya waktu datang ke main ke rumah gue di Bali? Langsung diajakin ke Bali nih abang-abang ini. Iya. Gitu. Terus lu mau ngapain? Nggak ada, gue mau ajak aja ngobrol-ngobrol seperti beberapa tamu-tamu orang Liverpool yang udah berapa kali yang datang ke gua di nemuin gua di Bali. Abang Slot ditunggu di Bali. Di Bali. Terakhir gua ngobrol sama si ini apa? Kok jadi nyangkut gitu udah tua gitu ya. Siapa pelatih kita ini Istanbul Miracle itu? Rafa Benitez. Rafa, gue ngobrol panjang lebar sama dia cerita. Jadi gue bilang, yuk ke Bali yuk, gue bilang gitu. Ya kapan? Gitu, ntar gue atur deh waktu gitu. Kasih gue kerjaan dong kata dia. Tapi gue nggak mau jauh-jauh dari sana. Dia gue kalau mau kerjaan, dia nganggur sekarang. Dia pengen. Rafa Benitez. Gue bilang kalau di Indonesia mau nggak? Gue belum tahu juga sih mau tawarin kemana. Tapi gue tanya dulu, tapi dia bilang, aduh kejauhan, bini gue nggak mau. Dia mau deket-deket Eropa, ngobrol-ngobrol. Gue ajak dia kayak itu. Ada beberapa lagi yang lain, yang tadi gue baru WA-WAan bekas pelatih kiper kita John Attenborough. Itu dia mau datang besok ini, tapi karena gue nggak di sini, gue nanti mau pergi gitu. Jadi udah 2 kali dia mau datang, tapi guanya mau pergi, jadi reschedule lagi gitu. Jonathan Burrow. Iya lagi. Guys, Jonathan Burrow ini kita ternyata ngobrolan sama Abang Simon ini ya. Berbahaya sekali nih Bang. Oke, menarik. Ya. Oh wow. Oh iya lagi. Emang Akam sih Liverpool emang ini. Abang kita satu ini. Ya. Setiap kali gue ketemu pertanyaan gue, kapan lo bisa ke Bali? Gitu. Sekalian gue mempromosikan Bali gitu ya. Indonesia lah gitu, Indonesia. Tapi
ya lebih gampang kan kita ngomong ke Bali dulu, abis itu baru kita geret ke Danau Iya. Toba gitu. Biasanya kenapa? Kalau tadi kan ketemu slot, kalau ketemu klub Udah gua ketemu terakhir kemarin waktu terima piala kan, abis itu malamnya ketemu sama Jurgen. oke. Itu ngomongin apa, Bang? Jurgen kan orang paling susah diajak ngobrol. Susah diajak ngobrol. Bukannya dia kalau yang kami tahu kan orang yang sangat humble, dia sangat friendly gitu. Iya orangnya ini, tapi dia susah diajak ngobrol. Oh wow. Ngomongin cuma sepotong-sepotong gitu. Beda Gue pernah sama dibentak podcast. sama dia, malah pernah dimarahin. Ini temen lo ini pernah dimarahin sama Gimana dia. ceritanya menarik ini untuk menutup sesi kita nih? Dimarahin Klopp. Ya, gue lagi jalan terus ketemu gue cegat si Trent. Arnold. Oh, ketemu tren. Arnold jalan terus gue bilang, gitu, tak foto ini. Sebentar, dia mau ke ruang briefing, udah disuruh briefing gitu kan gitu. Gue cegat gitu. Gue nggak lihat di belakang gue tuh si Jurgen. Dibentak gue. Lu jangan gangguin pemain gue. Lu ngapain lu di situ, kata dia. Gue panggilin security lu. Gue suruh lu keluar nanti dari sini. Marahin lu, dibentak. Coba nanti. Oke. Gue bilang, wih Jurgen. Sorry bang. Ampun bang. Sorry ketua. Sorry Pak. Sorry ketua. Makanya bebas. Kalau udah Jurgen Klopp bebas. Oke, menarik sekali. Makasih. Terima kasih. Oke. Thank you. Seru banget ini. Thank you. Oke, ini menurut gue ini salah satu sesi yang paling asik karena sampai tahu ternyata Jurgen Klopp pernah marahin orang Indonesia, orang yang sudah lebih dari 50 kali ke Anfield dan dia ke Liverpool lebih banyak daripada ke Bandung atau kota-kota lainnya di Indonesia. Oke, sekali lagi terima kasih Terima Abang. kasih. Semoga Liverpool Thank you, tambah sukses terus ya. Amin. Semoga Liverpool tambah oke, Abang juga semakin Sari Mandenya Sari Mande semakin juga laris. oke. Kami siap menikmati apa? Siap. Otak rendang. Oke, gue belum pernah nyobain. Oke, Dikondisikan. sekali lagi terima kasih. Thank you. Dan Sip. wah, gue sampai kehilangan kata karena ngobrolnya asik banget. Dan tetap di program Ruang Bola karena kita akan tetap bikin banyak sekali obrolan dengan teman-teman pengamat, dengan teman-teman wartawan, dengan pesepak bola dan pecinta sepak bola di seluruh Indonesia karena tentu saja tetap saja ngobrol dengan saya Dedek Prianto dan Indro yang bukan warkop. jangan lupa teman-teman subscribe, Like. like, dan komen dan jangan lupa hype ya karena dengan itu kami bisa tetap bikin konten-konten yang nanti akan kita nikmati bareng-bareng ya. Oke. Dan sekali lagi terima kasih Abang Simon dan Terima kasih Mas Dik. Makasih Pak Indra. dadah. Bye.